konsen pada tema-tema pendidikan, sosial, keagamaan, dan budaya. Gitu. Lalu Amal Insani Foundation hadir untuk menjadi mitra masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan, BIMTEK, dan sejenisnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Webinar ini kami hadirkan dalam serangkaian silaturahmi kita semua yang tidak kenal menjadi kenal, ya, dan memberikan informasi serta pemahaman yang utuh. Kali ini webinarnya tentang the power of mother-nya mengenai menjadi single parent yang kuat dan tangguh di masa pandemi. Ya. Untuk saya pribadi, bahwa single parent itu, being a single parent is twice the work, twice the stress and twice the tears, yeah. But also twice the hug, twice the love, and twice the pride. Itulah ya. Nah, nanti kurang lebihnya nanti kita diskusikan dengan para pemateri yang luar biasa hari ini. Ketangguhan single parent itu merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang tua biasanya, gitu ya. Nanti kita para peserta diskusi yang akan dipimpin oleh Ibu Moderator. Ibu Moderator sudah hadir ya, Ibu Moderatornya. Lalu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya untuk semua yang sudah hadir. Mungkin ini belum pada hadir ya, ada beberapa kendala sinyal juga gitu. Kurang lebihnya sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ibu Nur Hidayanti MPD selaku Public Relation Amal Insani Foundation. Baik, selanjutnya Ibu keynote speaker kita sudah hadir apa belum? Ibu Dr. Mumtaz, Dr. Liza Mumtaz sudah hadir? Oh, sepertinya belum hadir ya. Baik, kalau begitu langsung saja saya serahkan ya kepada Ibu moderator kita, Ibu Hajah Munawarah MMC HPCM. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Ibu MC. Oke, kita melewati satu tahapan, jadi keynote speaker-nya kita lewat ini nggak apa-apa? Iya. Iya. Seperti yang hadirnya Ibu Dr. Liza ya Bu ya? Iya. Bagaimana ini Ibu Nur Hidayanti? Dilewat saja tidak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nanti saat masuk mungkin bisa di ini, tidak masuk, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu peserta dalam webinar series yang ke-13 ya. Temanya hari ini menjadi single parent kuat dan tangguh di masa pandemi. Nah, sebelum kita memulai pada acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu nih, izinkan saya menyapa para penyelenggara webinar. Yang pertama, yang terhormat CEO Amal Insani, Bapak Ahmad Roji, MM, CPHCM. Terima kasih Pak sudah mengajak saya kembali untuk berpartisipasi pada acara yang luar biasa ini. Kemudian yang kami hormati Ibu Gita Puspita, MAK, dosen FEB Unival dan Direktur Desanta Akademik selaku pemateri 1. Selamat pagi Ibu Gita. Yang kami hormati Ibu Asma Lutfi, M.Hum, dosen antropologi UNES selaku pemateri kedua. Selamat pagi Bu. Dan yang kami hormati Ibu Niluh Leni Sarasvati Devi, CPHCM, praktisi HR Manager Jakarta selaku pemateri 3. Selamat pagi Ibu Niluh. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, kalau melihat tema webinar kita pada pagi hari ini,
terdengar mengerikan ya gitu. Kayaknya kok kita ngomonginnya single parent gitu ya, kayaknya kok serem gitu. Tetapi tema yang mungkin terdengar mengerikan ini akan membuka wawasan kita semakin luas, bukan dalam rangka mengharapkan kondisi seperti itu, namun menurut saya dan kita semua, bukan tidak mungkin orang terdekat kita, bahkan nauzubillah min dzalik, kita sendiri juga bisa mengalami hal ini. Maka ya kita harus siap, sehingga bisa besar harapan kami webinar ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Kalau mendengar kata single parent, kita tuh akan langsung mengingat kata ibu. Apalagi kan kita memang temanya adalah ibu ya, keibuan gitu, masalah ibu perempuan. Padahal sih kaum Adam pun mengalami hal yang sama gitu ya. Bahkan justru mereka itu lebih tidak siap atau bisa dikatakan lebih lemah ketika menghadapi situasi seperti itu. Temanya single parent-nya di masa pandemik gitu ya. Pandemi COVID telah merenggut banyak nyawa dan membuat banyak akhirnya status single parent, baik itu untuk perempuan ataupun laki-laki. Tetapi kondisi ini tidak hanya terjadi karena kehilangan nyawa gitu karena pandemik, tetapi juga kasus perceraian yang begitu tingginya selama masa pandemik gitu. Sehingga mengakibatkan atau menimbulkan single parent baru yang begitu banyak. Sebelum pandemik datang juga status single parent kan sudah berat ya gitu. Ditambah kondisi pandemik, di mana kondisi pandemik ini untuk kita yang lengkap saja rasanya berat gitu ya. Bagaimana dengan yang single parent? Dikutip dari The Asian Parents, psikolog Carl Pickards PhD menyebutkan ketangguhan single parent adalah kelebihan yang tidak dimiliki orang tua biasa. Lalu, bagaimana kiat para single parent dalam menghadapi kondisi pandemik seperti sekarang agar kuat dan tangguh? Mari kita simak bersama pemaparan pemateri kita yang kebetulan kalau untuk pemateri pertama beliau memang single parent, walaupun jauh sebelum pandemik beliau sudah menyandang status ini, dan menurut saya luar biasa sekali ya Bu Gita sudah menyandang gelar single parent ini di usia yang masih sangat muda. Tapi kalau kita ketemu sih orang nggak nyangka single parent loh Bu Gita, tapi justru single. Jadi orang nggak mikirnya single parent tapi single aja. Ya. Ternyata di belakang sudah ada ekornya gitu ya, alias anak-anak. Buat saya secara pribadi yang memang mengenal sosok beliau yang luar biasa sekali, tangguhnya dan kuatnya, izinkan saya sebelum pemateri pertama menyampaikan materinya, saya untuk membacakan CV dari pemateri pertama. Nama Gita Puspita, alamat di Jalan Majapahit 2 Blok E3 nomor 14 Cicerei Permai, RT 4 RW 14 Kelurahan Sumber Pucung, Kota Serang, Provinsi Banten. Pendidikan formal beliau di SDN 3 Serang 94 sampai 2000, kemudian SLTPN 1 Serang 2000 sampai 2003, MA Ulumul Quran 2006. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2013 S1 Ekonomi Akuntansi Konsentrasi Keuangan. Lalu pasca sarjana Universitas Sultan Agung Tirtayasa 2017 S2 Akuntansi Konsentrasi Keuangan juga. Pendidikan non formalnya ada pelatihan praktikum perpajakan, lalu ada MIOB, ada mengoperasikan Microsoft Office, lalu peserta seminar ekonomi nasional, dampak krisis global di Indonesia Untirta, lalu pajak untuk kemandirian bangsa dan negara Untirta juga, lalu ada seminar nasional reformasi kebijakan ekonomi Indonesia dalam bidang pembiayaan dan pasar modal syariah Untirta juga, dan 2016 presenter atau pemateri dalam ICBM International Conference Business and Management Untirta dengan proceeding. Lalu di 2017 ada peserta seminar implementasi akuntansi dana desa Untirta juga. 2017 peserta ICMS International Conference Multidiscipline Studies Untirta. Untuk pengalaman pekerjaannya sebagai staf program siaran Radio Republik Indonesia Banten 2013 sampai saat ini. Lalu dosen STI Al-Hairiyah Cilegon dari 2018 sampai saat ini.
Demikian CV dari pemateri pertama kita. Dipersilahkan langsung untuk menjawab teka-teki tanda tanya. Lalu kepenasaran para peserta webinar, Bu Gita Puspita, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderatorku yang cantik, luar biasa. Fresh banget ya, Bu. Pink gitu. Kenapa jadi saya yang pucet ini? Oke, sebelumnya terima kasih juga kepada Amal Insani Foundation yang sudah mengajak saya gitu ya. Saya nggak, mungkin bukan jadi narasumber ya, kan jadi tempat sharing aja mungkin, karena kesempatan kali ini ya yang ikut sebagai peserta ya entah nggak tahu nih saya nih sebagai single parent juga atau seperti apa. Tapi terima kasih juga untuk Public Relation Amal Insani Foundation Ibu Nur Hidayanti, lalu juga keynote speaker kita apakah sudah hadir belum berarti ya? Dan juga dua narasumber lainnya Ibu Asma Lutfi dan juga Ibu Niluh Leni SDV begitu. Jadi tema kita menjadi single parent kuat dan tangguh di masa pandemi. Wow. Saya kayaknya kalau jadi single parent benar kata Ibu Nawa tadi. Sebetulnya sebelum masa pandemi itu hadir juga saya statusnya memang sudah sebagai single parent. Jadi officially kalau sudah dihitung tahun gitu, sejak saya single itu dari 2015, berarti sudah 6 tahun. Dan kalau disampaikan how to be a tough single mother, kayaknya kunci pertama itu yang harus kita lakukan adalah, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Ada bapak-bapaknya kah di sini? Ada cowok ada. Oh ada. Baik, ini materi saya. Jadi how to be a struggle single mom gitu. Di sebelah yang bertiga itu anak-anak saya udah pada besar-besar. Jadi anak saya 2 laki-laki dua-duanya. Terus yang sebelahnya itu nggak tahu dapat dari Canva saya. Saya searching aja karena betul ya relate banget dengan kondisi single mom itu yang selain kita harus, kalau saya posisinya alhamdulillah bekerja begitu, terus juga harus mendidik, terus juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sosial budaya yang sekarang ini masih mungkin saja berubah begitu. Dan ini kedua anak saya alhamdulillah sekarang yang pertama sudah SMA, yang kedua itu SD kelas 5 begitu ya. Alhamdulillah dua-duanya laki-laki dan lebih memilih ikut mamahnya. Karena memang kalau saya cerita flashback ke belakang, kenapa saya menjadi single mom, ya ini karena ada kondisi yang akhirnya membuat saya harus berpisah dengan ayahnya anak-anak gitu ya. Oke, how to be a struggle single mom. Jadi yang pertama mungkin yang harus kita lakukan adalah move on. Move on. Itu keyword pertama. Itu yang kadang-kadang susah nih buat kita sebagai perempuan untuk move on gitu ya. Karena ketika sudah menerima kondisi sebagai single mom, entah itu karena kondisi apapun begitu, ada yang mungkin karena perceraian, ada yang karena meninggal dunia begitu, ada yang dipaksa karena sekarang ini COVID-19 akhirnya kita jadi single begitu, itu kita tidak pernah siap sebetulnya dengan kondisi itu. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Tidak bisa harus stuck dengan keadaan yang apa ya? Ya kalau kita mau gitu-gitu aja anak-anak kita harus bagaimana begitu kan. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah move on. Nangis boleh, desperate boleh, merasa jatuh itu boleh, tapi setelah itu ayo bangun lagi. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah move on dulu gitu. Move on, 2021 udah mau selesai. Oke, yang kedua, nah tantangan single mom itu ternyata banyak gitu kan. Sebelum mungkin saya nanti cerita gimana sih proses saya ketika saya akhirnya menjadi tough gitu kan. Yang pertama itu tantangan psikologi. Itu memang luar biasa gitu ya. Datang dari diri sendiri karena how to handle ourselves itu luar biasa. Kadang psikologis kita tuh banyak sekali yang harus kita handle. Mulai dari, ya karena saya kebetulan bekerja, jadi dari kondisi pekerjaan itu lumayan agak sedikit begitu ya, mengganggu. Terus juga belum lagi dari anak laki-laki tuh kondisinya berbeda dengan anak perempuan begitu kan. Jadi
Ini yang harus lebih kita pahami lagi, dan ini juga kadang-kadang mempengaruhi psikologi saya. Terus ketika berpisah kan saya kembali ke orang tua, jadi nambah lagi nih. Ada lagi orang tua gitu yang akhirnya juga menantang diri saya untuk bagaimana saya akhirnya untuk bisa memanage psikologi saya sendiri. Yang kedua, tantangan ekonomi. Tadi yang sempat saya sampaikan bahwa memang kita nggak akan pernah siap gitu untuk jadi sendiri. Betul bahwa memang yang tadi disampaikan oleh Ibu moderator bahwa saya ketika berpisah itu masih muda gitu. Bukan berarti bersyukur gitu artinya ya. Tapi ya untungnya ketika masih muda saya masih punya semangat dan motivasi bagaimana caranya saya bisa mengubah kondisi ekonomi saya sendiri. Saya juga nggak tahu tuh tadinya saya harus seperti apa. Tapi ketika pada waktu itu saya ada peluang pekerjaan, saya akhirnya ambil. Apapun yang bisa saya kerjakan, saya ambil. Terserah nanti hasilnya seperti apa gitu. Jadi akhirnya saya seperti itu pada waktu itu kondisinya. Yang ketiga, tantangan sosial. Luar biasa ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk sendiri, ternyata yang datang tantangan atau mungkin kondisi yang datang itu justru bukan dari keluarga kita. Itu yang datang bisa jadi dari orang-orang di sekitar kita yang justru nggak kenal kita, kayak gitu kan, yang nggak tahu kita seperti apa gitu. Dan mereka tuh yang suka menjustifikasi ini kita kondisinya seperti apa. Padahal kita seperti ini tuh bukan karena kondisi yang kita inginkan gitu kan, tapi emang ada kondisi yang akhirnya membuat kita seperti ini. Dan yang terakhir adalah tantangan dalam pola asuh anak. Kenapa saya bilang ini tantangan? Karena kita akan mengasuh anak di dua track yang berbeda. Ada ayahnya, yang sekarang ini juga berbeda, maksudnya kita tidak tinggal satu rumah begitu, dan saya sendiri, yang memang ini punya akhirnya punya motivasi yang berbeda ketika membuat satu pola asuh anak gitu kan. Ibunya seperti apa gayanya, ayahnya seperti apa, apalagi anak laki-laki, ini tantangan buat saya gitu. Nah, selanjutnya adalah kelebihan single parent. Kalau kekurangan banyak ya. Kalau mungkin saya pengen memberikan semangat juga nih. Sebenarnya apa sih kelebihan kita sebagai single parent? Ini juga yang saya alami sendiri begitu. Jadi akhirnya saya mengamini gitu kan kondisi kelebihan yang saya rasakan juga. Jadi yang pertama, memiliki komitmen hidup yang tinggi. Kenapa? Karena saya merasa saya punya sesuatu yang ingin saya capai. Terus saya ingin baik secara psikologi saya, secara ekonomi saya, gitu ya. Terus ya kadang-kadang agak sedikit nih pengen, saya juga pengen dong kelihatan baik gitu kan di sosial saya gitu. Artinya being single is not our fault gitu kan. Jadi sendiri itu bukan karena kesalahan kita, dan saya ingin membuktikan bahwa saya bisa baik dan bisa diterima dengan kondisi saya yang seperti ini. Yang kedua, komunikator yang baik. Kenapa? Karena saya juga merasa bahwa saya akhirnya harus bisa bicara dengan orang yang pernah bermasalah dengan saya. Karena kan saya divorce begitu kan, pernah bermasalah dengan saya. Saya harus bisa berbicara dengan anak-anak saya begitu, dan saya harus bisa berbicara di segala kondisi. Apalagi pekerjaan saya memang ini kebetulan sebagai di media begitu. Jadi gimana caranya saya harus bisa menjadi komunikator yang baik. Yang ketiga adalah decision maker yang handal. Karena kita nggak punya teman diskusi. Saya nggak punya teman diskusi, jadi akhirnya saya harus memutuskan hal yang menurut saya baik. Walaupun pada akhirnya selama perjalanan kan anak-anak menjadi besar begitu, saya sekarang teman diskusinya justru sama anak-anak saya. Saya tanya ke mereka apa sih yang mereka rasakan, mereka agree or not gitu kan, mereka setuju atau tidak, menurut mereka baik atau tidak, dan seterusnya. Yang keempat, kelebihan kita adalah berperan ganda. Jadi bisa jadi ayah, bisa jadi ibu. Karena ya kondisi yang memang saya bekerja juga begitu, saya merasa saya bisa jadi ayah dan harus bisa juga jadi ibu. Ini ya kondisi yang harus tidak boleh ditinggalkan kalau jadi ibu. Kalau jadi ayah, ya mau tidak mau kondisinya memang memaksa seperti itu. Lalu tegas pada prioritas hidup, ya. Karena kita decision maker yang handal, jadi kita harus tegas sama prioritas hidup kita. Nggak bisa menye-menye, ya. Karena memang tidak ada yang mendistraksi kita, begitu kan. Tidak ada yang berdiskusi, taruhlah ini kondisinya sebagai suami, saya sebut begitu kan. Nah, akhirnya saya harus tegas sama prioritas hidup saya. Oke, saya mau seperti ini. Anak-anak saya mau seperti ini, begitu kan. Akhirnya saya harus tegas dengan kondisi saya. Lalu, nah ini, membagi tugas dengan anak. Ini ternyata seru.
gitu. Jadi saya akhirnya bisa berbagi dengan anak-anak saya walaupun anak-anak saya laki-laki gitu. Akhirnya anak laki-laki saya mau mengerjakan apa yang perempuan kerjakan. Jadi nggak tega kalau ngelihat ibunya nyapu, ibunya ngepel, nyuci piring, nyuci gitu. Jadi akhirnya dia bisa berbagi tugas dengan saya gitu. Dan selanjutnya ini yang paling penting, ibu-ibu ya, mampu mengatur keuangan. Karena kondisi kita itu kan sendiri begitu keuangan yang kita terima, dan saya termasuk single salary ya, artinya jadi penghasilan kalau untuk anak-anak ya alhamdulillahnya hanya dari saya begitu. Ada kondisi yang ya tidak usah di-sharing juga. Nah, selanjutnya kalau di masa pandemi kayak gini kita harus tough ya kan? But how to be tough single parent. Jadi yang pertama harus kita pahami, ini walaupun pandemi atau tidak pandemi gitu, kita harus bertanggung jawab di segala aspek. Yang tadi saya bilang di awal, nangis itu wajar, merasa desperate, merasa jatuh, merasa tidak diterima di lingkungan kita itu wajar. Tapi setelah itu kita harus bangkit dan merasa bahwa kita nggak boleh ada di kondisi yang begini-begini terus. Kita harus bertanggung jawab begitu kan terhadap diri kita dan anak yang kalau kita bicara tentang anak tuh gini. Anak-anak ini tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari kita, ya kan? Mereka nggak pernah minta untuk saya pengen loh ibunya ini Gita, enggak. Dan kalau melihat anak-anak tuh kan pasti impian setiap anak tuh pengen di kondisi rumah keluarga yang sehat, keluarga yang baik-baik saja, begitu kan, tidak ada konflik dan seterusnya. Jadi akhirnya saya berpikir mereka nggak pernah minta sebetulnya dilahirkan dari saya gitu. Tapi inilah yang harusnya jadi tanggung jawab saya. Apa yang sudah dititipkan ke saya harus tanggung jawab gitu kan. Yang selanjutnya ini yang agak sedikit susah sebenarnya. Tetap tenang dan tetap tersenyum. Gitu. Tapi gimana caranya biar tetap tenang dan tetap tersenyum? Cari circle, kalau bahasa anak-anak sekarang nih, cari circle atau cari lingkungan yang memang bisa membuat kita itu lebih positif. Kalau misalkan lingkungan kita dulu ketika kita berkeluarga, begitu belum menjadi single itu dinilai tidak baik, begitu kan. Kalau bahasa anak-anak sekarang toxic dan seterusnya, tinggalin. Dan lucky me, beruntungnya saya memutuskan untuk seperti itu dan berhasil. Begitu. Saya meninggalkan yang membuat saya dulu merasa, nggak mungkin nih kalau di sini saja saya akan berkembang gitu. Akhirnya saya tinggalkan semua dan alhamdulillah ada di kondisi yang sekarang. Selanjutnya, hindari sikap ambisius. Nah, ini yang agak sedikit susah karena kalau sebagai ibu tuh kadang-kadang suka punya kekhawatiran yang agak sedikit berlebih. Saya takut nih anak saya kayak gini, saya takut nih antar gimana ya anak saya. Wah, semua overthinking gitu kan. Terus pengennya gini gitu gini tuh. Jadi dihindari hal seperti itu. Keep calm, tenang aja. Karena gini, kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu ternyata cuma ada di pikiran kita. Dan itu nggak kejadian gitu. Nah, kalau orang tua saya bilang doa ibu itu adalah doa yang mustajab begitu kan. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik untuk anak kita, ya udah didoakan saja yang baik dan insya Allah itu akan memang benar terkabul begitu. Jadi ambisius di yang positif boleh, tapi jangan terlalu yang kita harus banget gini nih. Wah, anak-anak orang lain dan segala macam, jangan. Don't ever compare ourselves to other people gitu. Jadi jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nggak bisa. Nggak ada ukurannya soalnya. Terus jangan batasi kasih sayang, terutama untuk anak-anak kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang paling penting, bersikap konsisten. Harusnya sih sebagai single mom itu bisa konsisten. Kalau kita bisa bilang enggak. Karena yang tadi saya bilang di awal, karena kita nggak ada teman diskusi kan. Kalaupun pada akhirnya anak kita yang jadi teman diskusi, ya biasanya kalau anak gimana mama aja gitu ya. Terus tadi kooperatif dengan anak. Jadi dengarkan anak-anak kita. Karena mereka di kondisi keluarga yang tidak menyatu begitu kan. Jadi kooperatif dengan mereka. Ajak anak ngobrol, maunya apa begitu. Terus biar
efeknya tuh positif juga ke kita. Jadi ternyata yang membuat kita tenang, saya terutama begitu ya, saya merasanya ketika anak-anak saya di kondisi yang baik, begitu mereka bisa berkomunikasi dengan saya, ternyata jadi motivasi saya untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi semangat nyari duitnya. Gitu. Jadi semangat nyari duitnya. Kalau anak-anak tuh nggak inilah ya, nggak mumet gitu. Kita aja kalau pusing kan males ngapa-ngapain ya. Ini tuh sama gitu. Biasanya kalau ibu tuh ke anak tuh nyambung lah. Dan yang terakhir harus tetap berpikir positif. Jadi karena kita adalah seorang ibu gitu, doakanlah yang baik gitu. Pikirkan hal-hal yang positif, yang baik. Jangan berpikir yang tidak baik karena nanti nggak baik kemana-mananya. Nah, kalau selanjutnya kita tadi di temanya adalah gimana caranya menyelesaikan masalah ekonomi. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah adjustment atau adaptasi atau menyesuaikan, begitu kan? Karena kita harus beradaptasi dengan kondisi ekonomi kita. Yang tadinya penghasilan mungkin kita ditopang dengan suami, akhirnya kita harus menopang diri sendiri dan juga anak-anak bisa jadi dan juga plus keluarga, bisa orang tua misalnya dan seterusnya. Jadi kita harus adaptasi. Adaptasi ini tidak hanya adaptasi dari uang yang kita dapatkan, tapi juga semuanya. Mulai dari perilaku kita, begitu kan, sifat kita, gaya hidup, dan juga sikap ini harus dilakukan penyesuaian dan adaptasi. Jadi kalau perilakunya yang tadinya suka emosian, nggak bisa nerima pendapat orang lain, begitu kan, attitude-nya agak sedikit tidak baik, coba mulai dari diri sendiri, perilaku tuh dirubah dulu. Terus sifat kita juga dirubah. Gaya hidup, apalagi kalau masalah ekonomi ya. Jadi ini yang terasa sekali ke saya nih di gaya hidup, terutama yang tadinya mungkin seminggu kita bisa liburan sekali. Nah, karena sekarang kondisinya single mom, jadi ya udahlah sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu atau setiap 6 bulan sekali kalau kita ada rezeki misalnya begitu. Jadi ada yang harus kita adaptasi mulai dari perilaku tadi, terus juga gaya hidup, terus juga sikap kita dan seterusnya. Yang kedua, kita harus punya goal. Jadi pencapaian tujuan. Tujuan kita nih harus gimana nih? 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Jadi harus punya motivasi pencapaian tujuan kita. Karena kalau sebagai single mom itu kan masalah tuh macam-macam, mulai dari finansial, terus pengasuhan, sosial, begitu kan. Jadi memang harus punya goal sih kalau saya ya. Dan yang ketiga adalah integrasi. Jadi integrasi di sini adalah kita harus gimana caranya bisa melakukan integrasi antara jumlah penghasilan dengan jumlah tanggungan. Gitu. Jumlah penghasilan kita berapa sekarang, terus tanggungan kita berapa, langsung deh kita integrasikan itu dan kita adaptasikan. Gitu kan, adaptasi berarti saya nih nggak bisa nih ngopi terus tiap minggu. Nggak bisa nih saya jalan-jalan terus gitu kan. Ada hal-hal yang memang harus diadaptasikan. Terus juga pemeliharaan pola gitu. Jadi kalau kita sudah tercapai 3 tadi, ya berarti kita harus konsisten. Polanya harus tetap seperti itu gitu. Sampai dengan pada akhirnya, ya insya Allah kalau memang ada jodoh lagi nyampe gitu ya, bisa kita adaptasikan lagi hal-hal yang baik ketika kita menjadi single mom. Terus jangan lupa untuk selalu kreatif. Saya yakin setiap orang itu punya skill yang berbeda-beda, punya skill yang bisa dikembangkan, punya hal-hal yang menjadi sumber penghasilan ekonomi. Begitu. Jadi terus selalu kreatif, jangan malu kalau saya merasa saya cuma bisanya menjahit nih. Ya udah, cari penghasilan dari menjahit. Saya bisanya cuma masak nih misalnya. Ya udah, cari penghasilan dari memasak. Sekarang ini banyak media yang bisa kita manfaatkan dan bisa komunikasi juga dengan keluarga misalnya kan, dengan anak-anak kita begitu. Jadi ini bisa menjadi tambahan penghasilan kita. Terus lakukan apa yang bisa dilakukan. Ya, tapi dalam hal ini adalah hal yang positif. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan agar
kita bisa semakin baik ke depannya. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama anak-anak begitu kan. Dan yang terakhir adalah move on dan berdamai dengan keadaan. Ini yang paling penting. Kadang ada psikologis kita tuh yang merasa, kok kenapa ya saya kayak gini, kok ngelihat orang tuh seru banget ya punya keluarga yang utuh, anak-anak saya tidak bisa menghadirkan keluarga yang utuh ke anak saya gitu. Boleh punya pikiran kayak gitu, tapi setelah itu akhirnya move on. Damai dengan keadaan kita bahwa tidak pernah ada yang mau dengan kondisi seperti ini begitu. Terus terimalah dan yakinlah bahwa apa yang alami sekarang, yang kita sedang jalani sekarang itu memang keadaan yang akan membuat kita lebih kuat gitu kan. Karena saya kondisinya divorce begitu, berpisah dengan perceraian gitu kan, artinya saya berusaha untuk melupakan hal-hal yang tidak baik pada waktu itu dengan kondisi apapun. Karena kalau tidak seperti itu, ternyata itu justru tidak baik untuk diri kita sendiri. Energi-energi negatif yang dulu pernah kita rasakan, kalau kita masih bawa terus ketika kita menjalani kehidupan selanjutnya, itu ternyata tidak baik. Saya mengalami itu gitu. Jadi ketika saya akhirnya gimana nih caranya biar saya bisa adaptable gitu, ternyata itu harus ditinggalkan. Damai dengan keadaan kita, terus cari hal-hal yang memang bisa bikin kita positif, berkembang, dan tinggalkan hal-hal yang bikin kita sakit hati, karena itu toksik dan itu ternyata nggak enak buat diri kita sendiri. Dan ini quotes untuk hari ini, quotes of the day. Saya nggak mau bikin pantun soalnya. Being a single mother is not something that any woman would wish, but unfortunately it happens. Jadi untuk jadi single mom itu bukan sesuatu yang perempuan-perempuan itu harapkan. Tapi sayangnya ini terjadi gitu kan. Dan tidak lucky me, it happens to me. Dan tidak beruntungnya saya itu terjadi ke saya gitu. The only solution is to make the most of it by learning how to balance between one's need as a woman and one needs as a mother. Jadi solusi yang bisa kita selaraskan adalah belajar untuk tetap menyeimbangkan antara kebutuhan sebagai seorang perempuan dan juga sebagai ibu. Dan a single mother can still be a fulfilled and happy woman. Dan ibu tunggal itu masih akan tetap bisa menjadi happy woman. We can be happy anything our condition. Kita bisa bahagia dengan kondisi kita, asal keywordnya tadi move on dan berdamai dengan keadaan. Karena kalau kita tidak bisa berdamai dengan keadaan, yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu nanti akan menjadi sesuatu yang akan melelahkan. Dan khawatirnya itu justru malah berpengaruh, satu, ke penghasilan, bisa jadi rezeki begitu. Yang kedua, kondisi anak-anak kita. Karena masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan sebagai single mom. Mungkin itu saja sharingnya. Nanti bisa dilanjut sama narasumber lainnya. Saya kembali ke Ibu Moderator. Oke, Masya Allah. Luar biasa sekali ya, Bu Gita. Oh, pokoknya para peserta udah menumpuk pertanyaan nih, Bu Gita. Ini antara nanya sama curhat nanti ya. Ya, betul. It's okay ya, kalau kita sharingnya di forum. Oke, it's okay. Vibes-nya adalah positif ya. Kan kita bukan lagi bergibah gitu ya. Bukan, jangan gibah. Oke. Paparan Bu Gita tadi sangat menarik ya. Saya mengambil kesimpulan ini semua tuh tidak mudah, tetapi kita bisa gitu ya. Ini nggak mudah tapi kita bisa. Dan the key untuk semua ini menurut saya dari pemaparan Bu Gita adalah acceptance. Acceptance ini adalah hal yang kayaknya sulit ya. Itu padahal pada diri kita sendiri, tapi sometimes gitu ya, orang tuh kebanyakannya denial gitu ya. Mencoba untuk saya nggak mau begini gitu ya, mencoba untuk mau menerima dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir soal belajar untuk menyeimbangkan, ini sangat menarik ya, karena kita masih ranahnya manajemen. Saya jadi ingat work life balance gitu ya Bu Gita. Dan ini ternyata
sangat berlaku untuk ya, semua parents gitu terutama. Kalau kita ngomongin di ilmu psikologi ya, kita memang harus hidup seimbang. Bagaimana kita menjadi diri sendiri, kita tetap butuh free time, kapan menjadi ibu, kapan menjadi ayah, kapan menjadi teman, dan lain sebagainya. Itu luar biasa, Bu Gita. Saya rasa tidak semua orang bisa melakukan itu ya. Beri applause kayaknya buat materi pertama kita, luar biasa sekali Bu Gita, terima kasih banyak. Untuk peserta yang lain, teman-teman semua yang sudah penasaran sekali ya, ingin bertanya-tanya, takutnya lupa, boleh ya di chat dulu, nanti kita bacakan. Lanjut ke pemateri kedua ya, langsung Bu Gita dan teman-teman yang lain, MC. Bu Asma Lutfi STHI M.Hum, asisten profesor. Wah, CV-nya Bu Asma ini luar biasa ya gitu. Saya bacakan terlebih dahulu, izin ya Bu Asma. Salam kenal, selamat pagi Ibu. Salam kenal, selamat pagi Mbak. Ya. Pendidikannya, education dari Bu Asma adalah Universitas Gadjah Mada 2003 sampai 2006. Lalu ini di Master of Humanity in Anthropology. Lalu Bachelor of Islamic Studies-nya di IAIN Sunan Kalijaga tahun 97-2002 begitu ya Bu. Untuk book and book chapter-nya, wah luar biasa nih, banyak sekali, apalagi publikasinya ya. Saya mungkin coba bacakan untuk yang book-nya aja ya Bu. Nah, di 2021 Bu Asma membuat buku yang di Karimun Jawa, Sociocultural Studies of Archipelago Society in Central Java. Lalu 2021 juga masih ada Sepsonok Myth Construction from Scradness to Session Function in Sepsorok, Beautiful Cow in the Social Network on the Major Community. Lalu 2020 ada Sociology of Education, Theoretical and Practical Review. Di 2016 ada Redefinition of Molo People's Relationship with Nature in Nyanyian Sunyi Pelosok Negeri Yogyakarta. Lalu course subjeknya ada Anthropology of Religion, lalu ada Anthropology of Development, Community Development, research interest-nya ritual, myths, and religious movement, community empowering, agrary study. Kontaknya ada di office address di 6 building 1 floors, PIS UNES, kampus sekarang Gunung Pati, Jawa Tengah ya. Professional certificate-nya ada Certificate of Competence as Substantive Editing for Book Editor 2021, lalu Educator Certificate as a Professional Lecturer 2012, lalu Professional Associate-nya ada Member of Indonesia Anthropological Associate. Yang kedua ada Member of Indonesia Sociology Inductor and Research Associate. Wah, luar biasa ya Bu Asma. Lalu yang terakhir nih yang untuk risetnya, publikasinya mungkin next time ya Bu. Professional service-nya ada editor in Shape of Journal of Solidarity UNES 2016 until 2019. Reviewer of Community Journal UNES 2016 sampai sekarang. Terakhir reviewer of Umbara Journal Unpad 2019. Wah, luar biasa nih Bu Asma CV-nya ya. Oke, Bu Asma dipersilahkan untuk langsung menyampaikan materinya. Kami semua sudah penasaran menunggu ya untuk selanjutnya seperti apa. Kepada Bu Asma Lutfi dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Nawah atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman di Amal Insani Foundation yang kami hormati, terima kasih sudah diajak bergabung di dalam acara ini. Terus terang saya sangat kaget sekali dihubungi, kemudian berbicara tentang satu materi yang wow gitu ya, dan juga sensitif. Kemudian salam kenal buat teman-teman di Amal Insani Foundation dan juga
Ibu moderator, lalu keynote speaker, para pembicara Bu Gita, Bu Miluh ya yang sudah bergabung, dan para peserta yang kami banggakan, kami cintai. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan kali ini. Satu tema yang tadi menarik dan juga sensitif yang sudah disampaikan dengan begitu baik oleh Bu Gita tadi, based on pengalaman Bu Gita, dan barangkali saya tidak banyak berbicara tentang pengalaman karena saya sendiri alhamdulillah masih masih utuh, tetapi kadang-kadang saya juga single parent dalam temporal, artinya ketika suami saya harus pergi keluar kota selama berapa bulan, 5 bulan, saya harus menjaga gawang di rumah sendirian seperti itu. Jadi beberapa kesempatan saya mengalami hal yang sama seperti itu. Baik, sebelum saya masuk, saya izinkan saya untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat screen saya? Masih belum, Bu, masih gelap. Tapi masuk, cuma materinya belum. Oke, mungkin proses. Oke, sudah, Bu. Ya. Baik, ya. Judul yang diberikan adalah bagaimana menjadi single mom di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif antropologi, karena memang basic saya adalah antropologi, sehingga nanti saya mencoba untuk melihat mungkin secara teoritisnya, karena kemudian secara pengalaman saya tidak terlalu banyak bisa merefleksikan pengalaman, hanya mungkin secuil-secuil saja ketika misalkan tadi menjadi single mom beberapa bulan karena ditinggal project oleh suami saya begitu. Kemudian juga mungkin juga berdasarkan pada pengalaman beberapa rekan dan juga keluarga ya yang menjadi single mom gitu, dan mungkin pengalaman ibu saya sendiri menjadi single mom kemudian ketika membesarkan saya seperti itu. Nah, tadi menarik sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Gita sebagai pembicara pertama, bagaimana pengalaman ya di usia muda kemudian harus menjadi single mom, kemudian juga peran-perannya bagi secara sosial, psikologis, ekonomi itu harus ditanggung sendiri seperti itu. Nah, karena itu dalam konteks kali ini saya mencoba untuk memfokuskan materi walaupun sedikit agak teoritis nanti, bagaimana single mom ini dan seperti apa sih sebetulnya ketika single mom ini pada pandemi COVID-19. Karena menjadi single mom memang kan sesuatu hal tadi yang tidak kita harapkan, yang tidak diharapkan, tapi bisa saja terjadi, dan beberapa teman sudah mengalaminya, dan berat ya sebelum pandemi pun berat, apalagi setelah pandemi, saat pandemi begitu ya, pandemi COVID-19 itu juga sangat ditambah beratnya menjadi bertambah, jadi ganda gitu. Nah, sehingga dalam hal ini maka saya ingin mencoba melihat bagaimana sebetulnya single mom ini di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana tantangan yang dihadapinya, kemudian dampak yang terjadi, lalu seperti apa sih resiliensi yang bisa dilakukan oleh single mom pada masa pandemi ini. Karena memang kalau kita lihat di pandemi ini satu hal yang tidak bisa kita hindari juga ya, dia ada di tengah-tengah kita dan kemudian menjadi sesuatu hal yang mengejutkan kita, kita menjadi shock gitu ya ketika pandemi pertama kali datang. Kemudian kita harus menjaga jarak, kemudian membatasi komunikasi, membatasi berkerumun, bahkan kemudian itu membatasi kita secara ekonomi dan secara sosial, dan secara psikologis juga. Ada banyak orang yang juga mengalami bagaimana istilahnya itu kendala psikologis di dalam pandemi ini. Nah, di sini di slide saya ini yang pertama saya mencoba untuk melihat bagaimana single mom atau single parent sebetulnya dalam beberapa literatur atau beberapa istilah atau definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli. Tetapi saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena sebetulnya tadi secara praktis sudah disampaikan oleh Bu Gita definisi tentang single mom tersebut. Nah, karena kemudian ada yang karena ditinggal suami, artinya meninggal, ada juga karena divorce gitu. Nah, ini saya pikir ada perbedaan juga
di dalam mereka menangani masalah ketika menjadi single mom ini. Tapi yang paling penting sebetulnya satu hal yang mungkin kita garis bawahi dari definisi ini adalah bagaimana seorang ibu ini harus menggantikan atau berperan sebagai seorang ayah sekaligus. Ini yang sangat berat saya pikir, karena dalam keluarga kan memang kita mengenal ada pembagian kerja dalam keluarga. Jadi pembagian kerja bahwa tidak harus perempuan di domestik dan tidak harus laki-laki di publik begitu ya. Bisa kemudian perempuan di publik atau kemudian juga laki-laki di domestik itu biasa terjadi seperti itu. Bahkan pada masyarakat kita yang saat ini mengalami mobilitas tinggi itu juga dan industrialisasi ya, peran-peran gender ini saya pikir bisa dipertimbangkan. Tetapi kalau dalam keluarga utuh kan peran ayah itu ada dan kemudian dijalankan sebagaimana mestinya begitu ya. Peran ibu juga ada seperti itu, walaupun seringkali bertukar begitu ya, bahwa kadang-kadang ibu di publik, kadang-kadang ayah di domestik begitu, atau begitupun sebaliknya. Nah, tetapi dalam konteks ini kan mereka bisa saling membagi kerja seperti itu. Tapi dalam konteks single mother sebetulnya atau single mom ini dua peran itu sekaligus harus dimiliki oleh ibu seperti itu. Sehingga ibu memang harus multitasking begitu ya, harus menjadi emak-emak tangguh begitu ya, emak-emak yang superwoman dan sebagainya seperti itu. Karena tadi di samping dia menjadi leader, pemimpin dalam keluarga, tapi dia juga harus mengatur, manajer ya dalam keluarganya, mengambil keputusan, mencari nafkah, gitu ya, membesarkan anak, membimbing dan memenuhi kebutuhan psikis anak. Nah ini ya sebetulnya satu hal yang sangat penting begitu. Nah kemudian dalam konteks inilah maka sebetulnya ada kebutuhan kasih sayang tadi sampai oleh Bu Gita ya, kasih sayang, keuangan begitu ya, kemudian psikologi anak itu harus di-manage sedemikian rupa sehingga anak kita mampu untuk mencapai tujuannya. Tadi juga treatment goal-nya ya, bagaimana pencapaian tujuan begitu ya. Nah, sehingga baik single mother harus menjaga ritmenya di depan anak-anaknya, mengendalikan amarahnya, emosinya dan sebagainya, tapi juga dia sendiri harus mengendalikan diri sendiri seperti itu. Jadi ini yang sebetulnya memang tantangan yang luar biasa seperti itu. Tapi alhamdulillah banyak yang melalui, termasuk Bu Gita tadi sudah melaluinya dengan bagus sekali tadi. Nah, saya ingin mencoba untuk mengajak Bapak Ibu di sini untuk melihat bagaimana sebetulnya ini dilihat dari sisi keluarga seperti itu. Nah, kalau cerita dari Bu Gita tadi ini adalah ketika kemudian memutuskan untuk berpisah dengan suami begitu ya, kemudian Bu Gita kembali ke orang tuanya begitu, sehingga tadi timbul masalah baru atau kemudian ada selain masalah sebenarnya ada satu modal sosial atau kemudian ada satu hal yang penopang ya dalam kemudian menata kehidupan yang baru. Nah, saya ingin mencoba untuk melihat ini dalam kacamata bagaimana sebetulnya single mom ini itu dilihat dalam bentuk berbagai bentuk keluarga. Misalkan dalam bagaimana di extended family, kemudian pada nuclear family dan conjugal family. Rata-rata masyarakat kita sekarang ini kan memang di perkotaan bahkan mungkin di rural urban ya sudah masuk pada wilayah nuclear family atau mereka pada keluarga inti, di mana ketika dalam keluarganya itu hanya ayah, ibu dan anak-anaknya seperti itu. Karena kalau di pedesaan biasanya memang kita hidup dalam extended family atau keluarga yang luas, ada ibu, ada anak, ada ayah begitu ya, dan juga ada barangkali ada nenek ya, ada mertua, ada ponakan dan sebagainya yang hidup dalam satu rumah. Itu biasanya kita jumpai banyak di masyarakat yang di desa seperti itu. Tapi sekarang pun desa mengalami transformasi yang luar biasa, sehingga atau juga orang-orang desa banyak mengalami mobilitas yang tinggi atau urbanisasi, sehingga mereka apakah dia bertempat tinggal di kota ataukah kemudian mereka juga di desa pun sebetulnya bertempat tinggal di sebuah neolokal atau tempat tinggal baru gitu seperti itu. Nah, sehingga memunculkan satu bentuk keluarga atau nuclear family. Nah,
Tetapi dalam nuclear family ini, keluarga inti tersebut masih terikat dengan keluarga luasnya, walaupun dia sudah mendirikan rumah baru atau kemudian bertempat tinggal di lokasi yang sama atau berbeda dengan orang tuanya, tetapi kalau nuclear family ini kemudian masih terikat dengan keluarga besarnya. Nah, hanya kalau dalam satu bentuk keluarga yang di kota atau kemudian di masyarakat yang mungkin di Eropa, misalkan di masyarakat yang maju, mereka lebih banyak pada conjugal family. Di conjugal family ini sama dengan keluarga inti sebetulnya, ayah, ibu, dan anak begitu ya, yang belum menikah, tetapi dia sudah sangat otonom, artinya sudah terpisah dengan keluarga besarnya, sehingga apapun keputusannya ketika dia divorce misalkan, atau ketika perceraian atau kematian dalam salah satu pasangan, maka itu peran keluarga luas itu menjadi tidak terlalu banyak karena mereka sudah sangat mandiri, sudah terpisah dari keluarga luasnya atau sudah terpisah dengan extended family-nya. Nah, di nuclear family ini tadi masih terpisah, masih terhubung. Nah, tadi mungkin contohnya Bu Gita, ketika kemudian Bu Gita memutuskan untuk divorce, maka kemudian kembali ke orang tua, artinya masih ada tarikan ke extended family-nya. Dan ini memang banyak terjadi di negara kita. Artinya di negara berkembang, di mana atau di Indonesia sendiri, di mana nilai-nilai budaya masih kuat ya, ikatan kekerabatan masih kuat, ikatan kekeluargaan masih kuat, solidaritas sosial masih kuat, sehingga kemudian peran keluarga besar itu masih sangat penting di dalam nuclear family ini. Nah, ini pun terjadi sebetulnya pada tante saya gitu ya, kalau saya jadi dia ditinggal oleh suaminya di mana di umurnya juga yang masih muda dan anaknya masih kecil, masih umur sekitar 5 tahun, anaknya 1 orang laki-laki. Suaminya swasta, sehingga ketika kemudian meninggal artinya secara gaji kan tidak ada, beda kalau PNS begitu. Terputus sama sekali secara ekonomi, dan kemudian juga dan dia sendiri sebenarnya tidak memiliki pekerjaan, dia betul-betul waktu domestik begitu ya. Nah, sehingga dia harus melakukan upaya-upaya untuk bertahan hidup dengan cara berjualan di pasar seperti itu. Nah, di sini tarikan extended family-nya sangat kuat, sehingga keluarga-keluarga besarnya kemudian bagaimana cara membantu tante saya ini kemudian untuk bisa survive gitu ya, dengan cara ada yang memberikan beasiswa ke anaknya, ada yang memberikan kemudian santunan per bulan dan sebagainya, sehingga kemudian bisa survive hingga hari ini seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang bagaimana peran keluarga besar ini juga berperan di dalam kondisi single mom seperti dalam konteks nuclear family. Saya pikir tidak hanya pada persoalan ekonomi, tapi juga secara sosial. Bagaimana mereka, anaknya misalkan dibesarkan dalam keluarga walaupun tidak utuh, tapi ada neneknya yang kemudian masih memberikan satu sosialisasi nilai ke anaknya seperti itu. Walaupun kemudian dan ketika di lingkungan masyarakat ya, juga ada kontrol terhadap masyarakat, di masyarakat terhadap ada nilai pegangan nilai yang kemudian itu tidak sesuai, maka kemudian ada kontrol dari masyarakat lingkungannya. Jadi ini yang sebetulnya di Indonesia posisi single mom ini sebetulnya masih diuntungkan, yang saya katakan ya, karena kemudian peran extended family itu menjadi sangat penting di dalam mendukung baik secara sosial, ekonomi maupun secara psikologis terhadap anak tersebut. Nah, ini yang kemudian lanjut kemudian kalau bagaimana single mom ini dan fungsi utama keluarga, karena kalau kita melihat sebetulnya keluarga ini kan satu unit terkecil dalam masyarakat ya, di mana peran keluarga sebetulnya bagaimana menjadi satu lembaga untuk regenerasi bagaimana menciptakan anak yang kemudian sesuai dengan harapan dari masyarakat seperti itu. Sehingga kalau kita lihat ada fungsi keluarga itu kan ada biologis, ada afeksi memberikan perlindungan ya, kemudian ada fungsi sosialisasi. Nah, saya mungkin tidak akan banyak bicara tentang biologis dan afeksi, tapi saya coba menekankannya pada
fungsi sosialisasinya. Jadi apa sih yang disebut dengan fungsi sosialisasi dalam keluarga? Itu adalah bagaimana keluarga, peran keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Nah, dengan mempelajari jadi pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan dan cita-cita dari masyarakatnya. Nah, itu yang kemudian ini yang coba ditanamkan ke anak seperti itu. Nah, ini yang mempengaruhi pola asuh anak. Nah, ini tadi disampaikan juga kita ya, bahwa ketika menjadi single mom ini yang menjadi tantangannya adalah bagaimana menerapkan pola asuh anak. Nah, pola asuh anak ini pun sebetulnya memang menjadi penting dalam konteks bagaimana menerapkan fungsi atau implementasi fungsi utama keluarga dalam konteks sosialisasi ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana anak kita ini diasuh atau dididik, ini kan bukan hanya karena misalkan apa yang kita pengetahuan dan pemahaman yang kita miliki, tapi juga ada nilai, ada culture, ada budaya yang melatar belakangi, yang menjadi latar belakang seorang ibu atau orang tua untuk melakukan proses sosialisasi nilai terhadap anaknya. Nah, sehingga kemudian anaknya diharapkan bisa berperilaku atau kemudian memiliki keyakinan atau cita-cita yang sesuai yang diharapkan dengan masyarakat. Nah, sehingga tidak penimbunan sosial. Nah, ini yang terjadi. Nah, masalahnya adalah ketika kemudian tadi single mom ini sendiri begitu ya, dia tidak hanya dirinya sendiri, tetapi tidak hanya kemudian dirinya sendiri harus diperhatikan, tapi juga bagaimana anaknya dengan kondisinya yang single mom tadi ini. Jadi peran double ini harus dia mainkan dalam sosialisasi ini. Nah, sangat berat memang, karena memang saya rasakan sendiri ketika tadi saya suami saya keluar kota, kemudian di masa pandemi ini ya, anak-anak di mana gadgetnya begitu terlalu banyak mereka menggunakan gadget, dan saya harus bersama dengan anak-anak saya, dan suami saya kemudian keluar kota tadi 5 bulan itu, dan saya rasakan hal yang paling berat bagi saya itu adalah bagaimana menerapkan pola asuh agar kemudian nilai-nilai yang saya anggap itu benar itu bisa diterima atau bisa dilaksanakan oleh anak saya seperti itu. Nah, peran bapak tadi saya harus mainkan juga, peran ibu juga harus saya mainkan secara ekonomi karena saya punya pekerjaan, jadi kemudian tidak terlalu berpengaruh. Tapi yang paling saya rasakan adalah bagaimana kemudian memainkan peran bapak yang tegas di satu sisi, dan juga peran ibu yang lembut di sisi yang lain seperti itu, ketika mereka harus bersosialisasi atau kemudian dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Nah, inilah yang sebetulnya menarik untuk lihat bagaimana sebetulnya single mom ini berperan di dalam proses sosialisasi dalam keluarga seperti itu. Nah, apalagi di masa pandemi ini ya, banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam penerapan fungsi sosialisasi keluarga ini. Gitu. Misalkan yang pertama adalah kita sekolah online. Jadi sekolah online ini anak-anak tidak ke sekolah, tetapi kemudian mereka aktivitas sekolah itu dipindah ke rumah. Nah, aktivitas sekolah dipindah ke rumah. Bagi ibu yang bekerja, mereka juga harus membagi antara pekerjaannya dia dan kemudian sekolahnya anak-anaknya. Jadi di saat yang sama banyak sekali cerita kita dengarkan bahwa harus berganti gadget, harus gadgetnya harus bergantian untuk memakainya gitu ya. Anaknya dulu atau anak keduanya dulu ada dia sendiri seperti itu, kemudian atau menambah gadget karena adanya kebutuhan pada masa sekolah online ini seperti itu. Kemudian kedua adalah waktu gitu. Anak-anak ingin didampingi, ibunya juga kemudian harus bekerja seperti itu. Jadi yang menjadi masalah yang juga saya rasakan ya pada saat suami saya kemudian ke luar kota begitu ya. Nah, masifnya teknologinya ini ya, masifnya teknologi informasi yang begitu cepat ini juga kemudian menyebabkan
anak-anak ini kemudian mereka sudah sangat piawai untuk menggunakan gawai ya, menggunakan smartphone begitu. Jadi misalkan kalau belajar pun kadang-kadang itu belajar gitu ya, tapi ini belajar padahal nanti sebetulnya dia main game atau kemudian Facebookan atau Instagram atau dan sebagainya seperti itu. Jadi begitu kalau kayak wasitnya inilah, kayak wasit Indonesia tadi malam di Piala AFF ya, banyak sekali kebobolannya seperti itu ya. Jadi banyak kebobolannya mungkin ya, karena kemudian untuk kontrol terhadap ini harus betul-betul kita harus kontrol seperti itu. Nah, kadang kemudian ketika kontrolnya atau ketika kemudian si ibu ini tidak mampu untuk mengatasinya, maka diperlukanlah lembaga sosial yang lain seperti itu. Jadi misalkan kalau ini ada yang seperti saya misalnya mencari guru les sehingga kemudian bisa mendampingi anak-anak selama pandemi seperti itu. Nah, atau mungkin kalau di desa ada kelompok belajar, atau kalau di desa mungkin ada anggota atau mungkin pada extended family tadi itu ada anggota keluarga yang kemudian bisa membantunya. Tapi kalau pada masa yang nuclear family, sebetulnya yang kemudian tinggal, misalnya saya tinggal jauh dari orang tua saya, sehingga harus betul-betul mandiri ya, secara sosial, secara finansial dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kemudian tadi ketika sekolah online ini yang kedua adalah masifnya teknologi informasi yang kemudian masuk. Nah, ini semakin mempercepat terjadinya proses globalisasi yang ada ya, yang terjadi. Artinya ketika mereka menggunakan gadget, ya ini yang menarik bahwa mereka banyak sekali informasi yang mereka dapatkan, baik itu di dalam negeri ya maupun di luar negeri. Misalkan bagi mereka yang suka nonton drakor misalkan, ya itu kan ada nilai-nilai yang masuk ya, Korean Wave-nya masuk seperti itu. Nah, apa yang terjadi dalam proses ini? Maka ada satu proses peleburan batas-batas kebudayaan begitu ya. Jadi ada nilai-nilai global yang masuk ke mereka. Kalau itu nggak disaring dengan